Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1, 2, dan 3 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita mulai dengan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kita akan belajar kalimat perintah. Nah, sebelum dilanjut, sebelumnya kita sudah belajar tentang ungkapan. Ungkapan adalah dua kata yang berbeda makna. Selanjutnya ada juga kalimat ajakan, yaitu kalimat yang ditandai dengan kata ayo, mari, dan yuk. Nah, sekarang kalimat perintah. Anak-anak, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Nah, kalimat perintah biasanya menggunakan akhiran lah atau kan. Kalimat perintah biasanya diakhiri menggunakan tanda seru. Nah, angka 1 ada titik di bawah. Begitu ya, itu namanya tanda seru. Kalimat perintah diucapkan secara sopan. Nah, anak-anak, contoh kalimat perintah, duduklah dengan rapi. Nah, kerjakan soal ayo berlatih halaman 31. Nah, ini contoh-contoh kalimat dengan menggunakan kalimat perintah ya. Ada akhiran lah dan kan, itu sudah Ibu garis bawahi. Nah, sekarang silahkan kalian jodohkan ya di yang ayo berlatih halaman 31 bahasa Indonesia. Nah, di situ ada 4 kalimat ya. Silahkan kalian jodohkan. Nah, kalimat perintah ada juga pada bacaan. Nah, kita baca bersama teks berolahraga bersama ya. Bayu dan teman-teman berbaris di lapangan untuk berolahraga. Berlarilah mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali, kata Pak Guru. Siswa segera melakukan gerakan berlari. Nah, Pak Guru mengingatkan siswa saat berlari. Berhati-hatilah ketika berlari, kata Pak Guru. Nah, anak-anak, sudah Ibu garis bawahi, itu adalah kata perintah ya. Kalau ditanyakan kalimat perintahnya, maka dari awal sampai titik kalian tulis ya. Tapi yang disebut kata perintahnya, maka itu ada yang Ibu garis bawahi, berlarilah ya. Dari kata asal berlari ditambahlah, maka menjadi kalimat perintah. Berhati-hatilah, hati-hati, karena diakhirilah jadi kalimat perintah ya. Kita harus hati-hati saat berolahraga, maksud Pak Guru seperti itu. Nah, lanjut menjelaskan makna kalimat perintah. Anak-anak, setiap kalimat perintah itu memiliki arti yang berbeda-beda ya. Nih contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, berarti kalimat perintah ini memerintahkan kita untuk membuang sampah di tempat sampah ya. Nah, anak-anak, kalimat perintah ada juga dalam teks percakapan. Ada Pak Guru, Dio, dan Ipan. Pak Guru, Dio, geserlah mejamu ke sebelah kiri. Dio, baik Pak, tapi saya tidak kuat menggeser meja sendiri. Pak Guru, Ipan, bantulah Dio menggeser meja. Ipan, baik Pak, ayo Dio, aku bantu. Dio, terima kasih Ivan. Nah, anak-anak, dari teks percakapan ini sudah Ibu garis bawahi, itu ada kata-kata kalimat perintah ya. Keduanya menggunakan kata lah. Nah, ingat ya anak-anak, kalau kita sudah memerintah atau minta tolong, ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa saat memerintah menggunakan kata yang sopan. Ibu ingatkan lagi, dikerjakan ayo berlatihnya halaman 31 ya.
Oke, kita akan lanjut belajar matematika. Kita akan belajar menjumlahkan bilangan 3 angka. Nih, cara menjumlahkan bilangan 3 angka ada 2 cara anak-anak. Penjumlahan bersusun panjang dan penjumlahan bersusun pendek. Kita mulai di penjumlahan bersusun panjang. Nih, ada contoh soalnya. Siswa di sekolah Bayu terdiri dari 135 siswa putra dan 119 siswa putri. Yang ditanyakan, berapakah jumlah seluruh siswa di sekolah Bayu? Nah, contoh cara penjumlahan bersusun panjangnya kita tulis dulu. 135 ditambah 119. Karena di sini yang ditanyakan berapakah jumlah seluruh, maka kita jumlahkan atau tambahkan. Nah, caranya seperti ini anak-anak. 135 dan 119 kita uraikan nilai tempatnya ya. Kita mulai dari 135. Ada 100, nilai tempat puluhannya diisi 30, satuannya 5. Untuk 119 ratusannya 100, puluhannya 10, satuannya 9. Kita mulai jumlahkan ya anak-anak. Nah, 100 tambah 100, 200. 30 tambah 10, 40. 5 ditambah 9, 14. Dilanjut lagi, kita turunkan 200, 40. Nah, anak-anak, 14 ini kita pecah ya. Karena 14 ini terdiri dari puluhan dan satuan. Maka kita pecah 10 ditambah 4, jadi 14. Lanjut lagi, kita lanjutkan penjumlahannya. 200 tetap turun. Nah, 40 ditambah 10 ya, karena ini sama-sama puluhan, maka kita jumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya 50. Nah, satuannya turun 4. Jadi 200 ditambah 50 ditambah 4 sama dengan 254. Jadi siswa di sekolah Bayu seluruhnya berjumlah 135 ditambah 119 sama dengan 254. Contoh selanjutnya ada 133 ditambah 125. Sama seperti tadi, ini kita uraikan dulu nilai tempatnya. Untuk 133, nilai tempat ratusannya diisi 100, puluhannya 30, satuannya 3. Nah, untuk 125, nilai tempat ratusannya 100, puluhannya 20, satuannya 5. Kita mulai jumlahkan ya anak-anak. 100 tambah 100, 200. 30 tambah 20 sama dengan 50. Nah, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Lanjut. 200 ditambah 50 ditambah 8 sama dengan 258. Jadi, penjumlahan bilangan 133 ditambah 125 sama dengan 258. Gitu ya anak-anak. Kalau sudah mengerti, kalian coba ayo berlatih halaman 32. Kalian kerjakan dengan bentuk penjumlahan bersusun panjang ya. Ini sudah Ibu tulis, silakan kalian tulis di buku catatan kalian. Oke, lanjut kita akan mencoba penjumlahan bersusun pendek. Masih sama contoh soalnya. Siswa di sekolah Bayu terdiri dari 135 siswa putra dan 119 siswa putri. Yang ditanyakan, berapakah jumlah seluruh siswa di sekolah Bayu? Masih dijumlahkan karena menanyakan berapa jumlah seluruh. 135 ditambah 119. Ini cara bersusun pendeknya. Nah, ya. Ingat ya anak-anak, bersusun pendek dimulai dari belakang. Ya. Kita mulai dari 5 ditambah 9. 5 ditambah 9 sama dengan 14. Karena ini ada puluhan dan satuan, maka yang kita tulis adalah satuannya. Kita tulis 4.
Nah, satunya di mana, Bu? Nah, ini namanya teknik menyimpan ya, anak-anak. Satunya atau puluhannya kita tulis di depannya. Nah, di atas teman di depannya. Kita tulis satunya di depannya. Oke, lanjut. Kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, kalau ini kan nggak ada puluhannya, jadi langsung aja kita tulis 5. Lanjut lagi, kita jumlahkan depannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, langsung ketahuan ya, lebih mudah ya anak-anak untuk bersusun pendek ini ya, tidak ribet, tidak perlu diuraikan nilai tempatnya. Langsung ketahuan 135 ditambah 119 sama dengan 254. Contoh lagi nih. 135 ditambah 179. Nah, ini namanya penjumlahan bersusun pendek. Tidak perlu diuraikan. Kita mulai dari belakang. 5 ditambah 9 sama dengan 14. Ibu ingatkan kembali kalau ada antara puluhan dan satuan yang ditulis satuannya ya anak-anak, kita tulis 4. Nah, satunya disimpan di atas, di depan temannya atau yang akan dijumlahkan selanjutnya ya. Nah, berarti yang akan kita jumlahkan selanjutnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, ini juga masih ada satuan dan puluhannya ya. Maka kita tulis 1. Nah, 1 satuan. Nah, yang ditulis 1 puluhannya tulis di atas temannya atau di atas yang akan kita jumlahkan selanjutnya. Nah, kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, mudah ya. Jadi 135 ditambah 179 sama dengan 314. Kalau sudah mengerti, ayo berlatih yang halaman 32-nya. Kalian kerjakan menjadi bersusun pendek semua ya. Hasilnya pasti sama. Hanya saja ibu ingin kalian berlatih menggunakan bersusun pendek ya. Jadi kalian akan bisa menulis menyimpannya ya. Angka-angka menyimpannya kalian tulis, jangan dihapus ya. Kalau ada yang menyimpan seperti tadi, kalian tulis di atas teman di depannya. Oke? Selanjutnya kita akan belajar PPKN ya. Kita akan belajar pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di sekolah. Nah, anak-anak, sila pertama isinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah yaitu 1. Beribadah sesuai agama masing-masing. 2. Menghormati teman yang ingin beribadah. 3. Berteman tanpa memandang perbedaan agama. Nah, ada lagi nih sila kedua Pancasila. Isinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. Nah, contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah adalah 1. Berbicara dan bersikap santun kepada siapapun. Yang kedua, bersikap adil kepada orang lain. Yang ketiga, menolong teman yang mengalami kesusahan. Nah, anak-anak, itu adalah contoh pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Nah, lanjut akan belajar SPDP. Nah, di sini ada gambar imajinatif. Nah, gambar imajinatif ini, anak-anak, gambar yang dibuat berdasarkan angan-angan atau gambar imajinatif ini bersifat hayalan ya. Gambar yang bersifat hayalan disebut gambar imajinatif. Nah, anak-anak, kita dapat menggambar pada media kertas ya. Supaya gambar terlihat bagus, kita dapat menambahkan warna. Contoh alat untuk mewarnai misalnya krayon, pensil warna, cat air, dan spidol warna. Nah, anak-anak, sebelum menggambar, kita perlu membuat sketsa dulu agar
hasil gambar terlihat rapi. Nih contohnya, misal kita akan membuat burung hantu. Ini ada sketsa burung hantu nih, ya. Nah, sketsa itu anak-anak adalah rancangan gambar berupa garis lurus, melengkung, bergelombang, zigzag, dan spiral, ya. Nah, itu garisnya masih tabrak-tabrakan ya. Ini yang sketsa awal. Selanjutnya, pertebal sketsa gambar kalian. Nah, tadi masih nabrak-nabrak, sekarang dipertebal dengan garis yang utuh ya anak-anak. Jadi udah kelihatan tuh burung hantunya ya, garisnya nggak nabrak-nabrak. Nah, supaya gambar terlihat bagus, kita bisa menambahkan warna. Tuh burung hantunya kelihatan ya, kayak beneran. Nah, silakan kalian juga boleh menggambar burung hantu seperti contoh atau menggambar yang lain ya. Beri warna supaya gambar kalian makin kelihatan bagus. Minta tolong mama papa untuk foto ya sama kalian. Hasil gambarnya kalian foto bersama kalian sendiri. Oke? Oke anak-anak, semoga kalian mengerti dengan materi yang telah Ibu sampaikan ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.